Nama saya Safri Emanuel Manulang dengan NIM 210306127 dari Prodi Peternakan kelas A. Di sini saya mengerjakan tugas praktikum anatomi dan fisiologi ternak dengan tugas membedah saluran pencernaan atau traktus digestivum pada hewan ruminansia, tepatnya pada sapi, dengan dosen pengampu Bu Tati Fidianasari SPT MP. Saya akan menjelaskan bagian ventriculus dari hewan ruminansia, tepatnya organ pada sapi. Yang pertama ada rumen. Pada rumen ini terdapat banyak mikroba seperti bakteri. Terdapat juga papilia yang tampilannya seperti handuk. Fungsi dari rumen ini adalah tempat penyimpanan cadangan makanan dan fermentasi hijauan yang dibantu oleh mikroba. Hasil fermentasi tadi diubah menjadi asam lemak terbang atau VFA yang diabsorpsi oleh papilia menuju darah. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagian retikulum atau perut jala. Pada retikulum, makanan diubah menjadi gumpalan atau bolus. Bentuk sarang tawon pada retikulum berguna untuk menyortir partikel makanan berdasarkan ukuran dan membantu pembentukan bolus dengan kontraksi otot. Pada retikulum terjadi pengadukan berbagai jenis makanan dengan bantuan enzim dan juga terjadi penyerapan VFA. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagian dari omasum atau perut kitab. Kenapa disebut dengan perut kitab? Karena bentuknya yang berlapis-lapis dan menyerupai kitab. Fungsi dari omasum ini adalah melakukan penyerapan makanan secara maksimal dan melakukan absorpsi air. Setelah makanan tadi diserap, lalu dihaluskan dengan cara kimiawi. Selanjutnya ada abomasum atau lambung yang sebenarnya. Abomasum ini memiliki ciri-ciri dinding yang tipis dan mampu menampung air sebanyak 28 liter. Pada abomasum terdapat HCl yang berfungsi untuk mencerna protein. Abomasum juga mengatur aliran digesta dari omasum menuju duodenum. Saya akan menjelaskan bagian dari intestinum tenue atau usus halus. Pada usus halus terjadi pencernaan lemak yang dibantu dengan enzim lipase. Pada usus halus juga terjadi penyerapan sari-sari makanan secara sederhana. Selanjutnya saya akan menunjukkan bagian dalam dari intestinum tenue, di mana bentuknya itu bergelambir dan juga basah, karena pada intestinum tenue terjadi pembentukan kotoran yang masih halus. Di sini saya akan menjelaskan proses perjalanan pakan pada traktus digestivus pada hewan ruminansia, tepatnya pada sapi. Pertama kali makanan masuk melalui mulut atau kapomoris. Pada mulut ini makanan dicerna dengan air liur yang mengandung natrium bikarbonat untuk menjaga ketetapan pH. Setelah dari mulut, makanan masuk menuju esofagus. Nah, fungsi dari esofagus ini adalah sebagai penghubung mulut dengan ventriculus. Ventriculus terbagi menjadi 4 bagian, yaitu rumen, retikulum, omasum, dan abomasum. Setelah dari esofagus tadi, makanan masuk menuju rumen. Pada rumen ini, makanan dicerna dengan bantuan mikroba. Makanan dicerna dengan diaduk oleh dinding-dinding rumen. Pada saat sapi istirahat, makanan yang berada pada rumen tadi akan kembali menuju mulut lalu dikunyah lagi. Setelah dari mulut, makanan masuk ke dalam retikulum. Pada retikulum ini, makanan difermentasi dengan bantuan bakteri. Setelah dari retikulum, makanan masuk menuju omasum. Pada omasum ini, terdapat enzim yang membantu proses pencernaan makanan. Setelah dari omasum, makanan masuk menuju abomasum. Pada abomasum ini, terdapat HCl yang akan mengaktifkan enzim peptinogen untuk membantu proses pencernaan protein. Setelah dari abomasum, makanan bergerak menuju intestinum tenue atau usus halus. Pada intestinum tenue ini terbagi menjadi 3 bagian, yaitu ileum, jejunum, dan duodenum. Makanan pada intestinum tenue memiliki enzim lipase yang berfungsi untuk mencerna lemak. Pada intestinum ini, makanan yang sudah dicerna tadi teksturnya akan lebih halus. Setelah dari intestinum tenue, makanan didorong ke intestinum crassum atau usus besar dengan gerak peristaltik. Pada intestinum crassum ini,
terbagi menjadi 4 bagian, yaitu cecum, kolon, rektum, dan anus. Pada intestinum crassum terjadi penyerapan sari-sari makanan. Zat sisa yang masih berguna akan disebarkan ke seluruh tubuh, sedangkan zat sisa yang tidak berguna lagi akan disalurkan rektum dan dikeluarkan melalui anus. Sekarang saya akan menjelaskan 10 jenis mikroba yang terdapat pada saluran pencernaan hewan ruminansia. Yang pertama ada Ruminococcus albus. Bentuknya bulat, merupakan bakteri selulotik yang memiliki kemampuan untuk memecah selulosa. Yang kedua ada Bacteroides succinogenes. Bentuknya panjang, merupakan bakteri selulotik yang memiliki kemampuan untuk memecah selulosa. Yang ketiga ada Selenomonas ruminantium, merupakan bakteri proteolitik yang memiliki kemampuan memecah protein dan asam amino menjadi amonium. Yang keempat ada Clostridium eodiaci, merupakan bakteri amilolitik yang memiliki kemampuan untuk fermentasi amilum. Yang kelima ada Streptococcus bovis yang merupakan bakteri amilolitik yang memiliki kemampuan untuk fermentasi amilum. Yang keenam ada bakteri Lactobacillus ruminus yang memiliki kemampuan untuk memfermentasikan gula sederhana. Yang ketujuh ada Veillonella ascalescens yang memiliki kemampuan untuk memanfaatkan asam. Ada beberapa jenis protozoa yang terdapat pada saluran pencernaan ruminansia. Yang pertama ada Isotricha intestinalis, yaitu protozoa yang dapat menfermentasikan gula, protein, dan peptin. Yang kedua ada Dasytricha ruminantium dan Entodinium caudatum yang merupakan protozoa yang dapat mencerna pati, maltosa, dan glukosa. Sekian dari video saya. Bila ada salah kata, saya ucapkan mohon maaf.